Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Rahmani dengan NIM 9420250021 dari kelas 1 TB1. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas remedial mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan sumber psikologis, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Untuk jawabannya, secara psikologis manusia itu makhluk teogenetis atau teis, makhluk yang bertuhan, dan juga ateis. Realitasnya ada manusia yang teis dan ada juga manusia yang ateis. Artinya secara konseptual ada manusia teis, ateis, dan setengah teis ateis. Realitas juga menunjukkan bahwa masing-masing kelompok saling mencoba mempengaruhi kelompok yang lain. Lalu secara sosial budaya, secara teoritis masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa atau yang bukan santri. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Lalu yuridis, sumber yuridis penyelenggaraan PAI di PT sebagai berikut, yaitu yang pertama Pancasila, lalu kedua UUD 1945 hasil amandemen, yang ketiga UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Lalu yang keempat, Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025. Lalu yang kelima, PP nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diubah menjadi PP nomor 032 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan secara lugawi atau etimologis kata Islam berasal dari 3 akar kata dan jelaskan secara istilah atau terminologis Islam. Untuk jawabannya yaitu secara lugawi atau etimologis, kata Islam berasal dari 3 akar kata, yaitu aslama yang artinya berserah diri, lalu salam artinya damai, dan salama yang artinya selamat atau keselamatan. Adapun secara istilah atau terminologis, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan agama Islam itu kepada umatnya melalui pengajaran, bimbingan, dan juga teladan. Lalu pertanyaan berikutnya nomor 3, apa yang dimaksud al-umuru bi maqasidiha, yaitu segala urusan tergantung kepada tujuannya. Lalu al-yakinu la yuzalu bi syak, keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Al-masyaqqatu tajlibut tasyir, kesukaran itu menarik kemudahan. Ad-dararu yuzalu, kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Al-adatu muhakamah, adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Nah, untuk jawabannya, yang pertama yaitu al-umuru bi maqasidiha, segala urusan tergantung kepada tujuannya. Kaidah ini menghendaki kita beramal didasari oleh niat karena Allah Subhanahu wa taala, yakni niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk semata, bukan karena pamrih. Bagaimanapun bagusnya suatu amal, tetapi jika didasari niat buruk, maka rusaklah amal itu di sisi Allah.
Selanjutnya, al-yakinu la yuzalu bisisyak, yaitu keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Misalkan Anda yakin sudah berwudu, nah kemudian Anda ragu apakah berkentut atau tidak berkentut. Dengan kaidah ini, sudah berwudu adalah suatu keyakinan, sedangkan berkentut adalah suatu keraguan. Putusan yang harus Anda pilih adalah Anda sudah berwudu atau tidak berkentut. Untuk yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajibut tasyir, yaitu kesukaran itu menarik kemudahan. Dari kaidah ini, munculnya rukhsah atau kemudahan yang meringankan, misalnya mengqashar sholat di perjalanan, yang sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, lalu bolehnya duduk dengan lain jenis di kendaraan umum, dan lain-lain. Adapun faktor yang membuat sukar adalah bepergian, sakit, terpaksa, lupa, ketidakmampuan, dan kesukaran-kesukaran lainnya. Yang keempat, ad-dararu yuzalu, yaitu kemudaratan itu harus dilenyapkan atau dihilangkan. Kaidah ini sangat berperan dalam muamalah, seperti memberantas praktik curang dalam bisnis, jinayah atau hukuman yang membuat jerah para koruptor, perusuh, dan pelaku pencabulan, dan munakaat, yaitu seperti bercerai karena usaha damai suami istri walau dibantu juru damai tetap menemui jalan buntu. Dari kaidah ini lahirlah sub kaidah antara lain, yaitu darul mafasid muqaddamu ala jaibil masalih, yaitu menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Misalnya, lebih mengutamakan membayar honorarium guru mengaji di masjid-masjid secara wajar dengan mempertimbangkan upah minimum untuk menghilangkan kemiskinan guru mengaji. Harus didahulukan daripada untuk memperindah bangunan masjid atau untuk syiar kemegahan tempat ibadah Islam. Lalu yang kelima, ada al-adatu muhakamah, atau adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum. Misal, ketika kita sebagai tamu disuguhi makanan, maka kita boleh makan tanpa menunggu dipersilakan oleh tuan rumah, karena adat istiadat menetapkan demikian. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan menurut Gunawan tentang spiritual. Jawabannya, adapun Ginanjar 2004 107-109 berpendapat spiritual merupakan energi dalam diri yang menimbulkan rasa kedamaian dan kebahagiaan tidak berperi yang senantiasa dirindukan kehadirannya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Jelaskan apa yang ditawarkan oleh Syed Hussein Nasr, terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia. Jawabannya, yaitu sejalan dengan itu, Syed Hussein Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Ia menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktik tasawuf, sebab tasawuflah yang dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap kebutuhan spiritual mereka. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6, yaitu apa yang dimaksud dengan akhlak menurut Imam Al-Ghazali. Jawabannya, yaitu menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah bentuk jiwa yang darinya muncul sikap dan perilaku secara spontanitas dan disertai dengan perasaan nikmat dan enjoy ketika kita melakukannya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7. Dalam kitab Muzanul Amal, Al-Ghazali menyebutkan bahwa as-sa'adah atau bahagia terbagi menjadi 2. Jelaskan. Jawabannya,
Dalam kitab Mizanul Amal, Al-Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah atau bahagia terbagi menjadi dua. Pertama, bahagia yang hakiki, dan yang kedua, bahagia majasi. Untuk bahagia hakiki ini adalah kebahagiaan ukhrawi, sedangkan kebahagiaan majasi adalah kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan ukhrawi akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan juga amal. Adapun kebahagiaan duniawi bisa didapatkan oleh seseorang yang beriman dan bisa didapat oleh orang yang tidak beriman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 8. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Jelaskan. Syekh Ibnu Arabi abad ke-14, ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka 106 manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Konsekuensinya, yaitu di luar kedua jenis manusia ini, ada manusia yang sedang berproses menanggalkan kemonsterannya dalam membentuk insan kamil. Pertanyaan yang ke-9, yaitu ada 7 macam nafsu menurut Imam Al-Ghazali dan ulama sufi. Sebutkan dan jelaskan. Jadi 7 macam nafsu dan tangga tersebut adalah yang pertama, nafsu amarah dengan ciri-ciri sombong, iri, dan dengki. Lalu yang kedua, nafsu lawamah dengan ciri-ciri enggan, cuek, dan suka. Lalu yang ketiga, nafsu mulhimah dengan ciri-ciri suka sedekah dan sederhana. Lalu yang keempat, nafsu mutmainah ya dengan ciri-ciri suka beribadah dan suka. Lalu yang ke-6, yang nafsu radiyah dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, dan wirai. Lalu selanjutnya, nafsu mardiyah dengan ciri-ciri bagusnya budi bekerti. Dan yang terakhir yaitu nafsu kamilah dengan ciri-ciri dianugerahi ilmu yakin atau ainul yakin Ke-10, apa yang dimaksud dengan paradigma Al-Quran, dan sebutkan 7 tujuan Al-Quran diturunkan menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Jawabannya yaitu, Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan Al-Quran diturunkan paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama, untuk meluruskan akidah manusia. Lalu yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengajak manusia untuk mensucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan mendapatkan posisi terhormat bagi perempuan. Lalu yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.